Kupikir pernikahan membawaku pada bahagia. Nyatanya suamiku berkhianat. Mertua dan ipar ternyata sudah lama menyusun jebakan cerai untukku. Pelakor muda yang cantik dielu-elukan sebagai ratu keluarga. Aku mundur diam-diam hingga penyesalan itu menghantam mereka selamanya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Nanda tumbuh di rumah yang sederhana, di gang sempit yang setiap paginya dipenuhi suara pedagang sayur dan langkah kaki orang-orang yang berangkat bekerja. Dinding rumahnya tak pernah dicat ulang setiap tahun, tetapi selalu bersih. Ibunya percaya bahwa ketenangan rumah bukan ditentukan oleh warna tembok, melainkan oleh cara penghuni saling menjaga hati. Ayahnya seorang buruh harian yang pulang dengan tubuh lelah, namun jarang mengeluh. Dari merekalah Nanda belajar bahwa hidup bukan soal apa yang dimiliki, melainkan bagaimana menerima dan merawat apa yang ada. Sejak kecil, Nanda terbiasa melihat ibunya bangun lebih awal dari matahari. Air panas disiapkan, pakaian dilipat rapi, dan sarapan sederhana selalu tersedia di meja kayu yang sama sejak puluhan tahun lalu. Tidak pernah ada hidangan mewah, tetapi selalu ada rasa cukup. Ibunya sering berkata bahwa rumah yang baik adalah rumah yang tidak membuat penghuninya takut untuk pulang. Kalimat itu menempel lama di benak Nanda, tumbuh bersamanya, menjadi bagian dari cara ia memandang dunia. Nanda bukan perempuan yang gemar menuntut. Ia terbiasa menunggu, terbiasa mendengar sebelum berbicara, terbiasa mengalah tanpa merasa dirugikan. Bagi Nanda, mengalah bukan berarti kalah, melainkan memilih ketenangan daripada kegaduhan. Ia melihat bagaimana ibunya dan ayahnya bertahan bukan karena hidup selalu mudah, melainkan karena keduanya memilih untuk tetap tinggal, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa kebersamaan adalah keputusan yang harus diperbarui setiap hari. Ketika remaja, Nanda sering membantu ibunya menjahit pesanan tetangga. Dari situ ia belajar kesabaran, karena jahitan yang tergesa-gesa hanya akan merusak kain. Ia belajar bahwa setiap kesalahan kecil bisa diperbaiki jika tidak panik. Prinsip itu kemudian ia bawa ke banyak hal dalam hidupnya, termasuk cara ia memandang hubungan antar manusia. Nanda tidak pernah membayangkan pernikahan sebagai sesuatu yang penuh gemerlap. Ia tidak memiliki angan-angan tentang pesta besar atau rumah megah. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, pulang. Pulang kepada seseorang yang tidak membuatnya merasa sendirian. Pulang kepada suasana yang aman, meski sunyi. Baginya, pernikahan adalah tentang berbagi lelah, bukan tentang pamer bahagia. Saat teman-temannya sibuk membicarakan pasangan idaman dengan daftar panjang kriteria, Nanda hanya tersenyum. Ia tidak mencari kesempurnaan. Ia mencari kesediaan. Kesediaan untuk mendengar, untuk menunggu, untuk bertahan. Ia percaya bahwa cinta bukan perasaan yang selalu menyala terang, melainkan api kecil yang dijaga agar tidak padam. Kadang perlu dikipasi, kadang perlu dilindungi dari angin, kadang cukup dibiarkan menyala pelan. Nanda bertemu Wendy tanpa rencana besar. Pertemuan mereka sederhana. Tidak ada kisah dramatis yang bisa dibanggakan. Wendy hadir sebagai sosok yang tenang, tidak banyak bicara, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menjanjikan dunia, hanya menawarkan kebersamaan. Itu cukup bagi Nanda. Ia tidak tertarik pada kata-kata besar. Ia lebih percaya pada tindakan kecil yang konsisten. Dalam pernikahan, Nanda membawa prinsip yang sama seperti yang ia lihat di rumah orang tuanya. Ia percaya bahwa dua orang yang memilih hidup bersama harus siap menerima kekurangan satu sama lain. Tidak semua hal perlu diperdebatkan. Tidak semua perbedaan harus dimenangkan. Ada saatnya seseorang mengalah bukan karena salah, tetapi karena ingin menjaga hubungan tetap utuh. Nanda memandang pernikahan sebagai perjalanan panjang yang tidak selalu lurus. Akan ada jalan berlubang, akan ada persimpangan yang membingungkan. Namun selama masih berjalan bersama, ia yakin arah bisa ditemukan. Ia tidak mengharapkan kebahagiaan yang terus-menerus, ia hanya berharap ada ketenangan yang bisa diandalkan ketika bahagia tidak sedang mampir. Hari-hari awal pernikahannya diisi dengan rutinitas sederhana.
bangun pagi, menyiapkan kebutuhan rumah, menunggu Wendy pulang, berbagi cerita seadanya. Tidak ada kejutan besar, tidak ada kemewahan. Namun Nanda merasa cukup. Ia merasa berada di tempat yang seharusnya. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sedang dibangun, bukan sekadar singgah. Nanda percaya bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling dominan, melainkan tentang siapa yang paling bersedia memahami. Ia percaya bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sering diremehkan. Ia yakin bahwa rumah tangga tidak membutuhkan suara keras untuk bertahan, melainkan hati yang lapang. Setiap kali ia merasa lelah, Nanda mengingat ibunya yang tetap tersenyum meski tangannya kasar oleh pekerjaan. Ia mengingat ayahnya yang jarang bicara, tetapi selalu ada. Dari sana ia belajar bahwa cinta seringkali hadir dalam bentuk yang tidak mencolok. Tidak selalu diucapkan, tetapi dirasakan. Nanda tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa setiap hubungan memiliki tantangan. Namun ia memilih untuk memandang tantangan sebagai bagian dari proses, bukan ancaman. Ia percaya bahwa selama dua orang masih mau duduk dan berbicara, masih mau mendengar tanpa menyela, masih mau mengalah tanpa menyimpan dendam, maka keluarga bisa bertahan. Ia tidak pernah mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat orang lain. Ia tidak membandingkan hidupnya dengan siapapun. Baginya, kebahagiaan adalah ketika ia bisa menjalani hari tanpa beban di dada, ketika ia bisa tertidur tanpa rasa cemas, ketika ia bisa bangun dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan memiliki makna. Nanda tahu bahwa dunia tidak selalu ramah. Ia tahu bahwa manusia bisa berubah. Namun ia memilih untuk tetap percaya. Percaya bahwa niat baik akan menemukan jalannya sendiri. Percaya bahwa kesabaran tidak akan sia-sia. Percaya bahwa pernikahan yang dibangun dengan niat tulus akan memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menahan guncangan. Dalam setiap langkahnya, Nanda membawa harapan yang sederhana. Ia tidak berharap hidupnya bebas dari masalah. Ia hanya berharap mampu menghadapinya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ia ingin tetap menjadi perempuan yang tenang, yang tidak mudah goyah, yang tidak membalas luka dengan luka. Ia percaya bahwa mengalah bukan berarti menghapus harga diri. Mengalah adalah pilihan sadar untuk tidak memperbesar masalah. Ia percaya bahwa diam bukan selalu tanda ketidakberdayaan, melainkan cara untuk memberi ruang agar emosi mereda. Semua itu ia pegang teguh, bukan karena ia tidak punya pilihan lain, tetapi karena ia memilih jalan itu. Nanda memandang pernikahan sebagai tempat belajar. Belajar memahami orang lain, belajar memahami diri sendiri. Ia tahu bahwa tidak semua pelajaran menyenangkan. Ada pelajaran yang menguji kesabaran, ada yang menguji keikhlasan. Namun ia yakin bahwa setiap pelajaran membawa kedewasaan. Ia tidak pernah mengira bahwa prinsip-prinsip yang ia pegang suatu hari akan diuji. Namun pada saat itu, ia hanya menjalani hari demi hari dengan keyakinan yang sama. Bahwa selama ia tidak mengkhianati nilai-nilainya sendiri, ia akan baik-baik saja. Nanda menjalani hidupnya dengan langkah pelan, tidak tergesa-gesa. Ia percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ia tidak memaksa keadaan untuk berubah sesuai keinginannya. Ia memilih menyesuaikan diri, selama penyesuaian itu tidak membuatnya kehilangan jati diri. Ia tahu bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar. Ia tahu bahwa dua orang yang berbeda latar belakang pasti membawa kebiasaan dan cara pandang masing-masing. Namun ia yakin bahwa perbedaan itu bisa dijembatani dengan komunikasi dan kesediaan untuk memahami. Nanda tidak menyimpan ambisi besar. Ia tidak bermimpi menjadi siapa-siapa di mata orang lain. Ia hanya ingin menjadi istri yang hadir sepenuh hati, yang berusaha menjaga rumah tetap hangat, yang berusaha menjadi tempat pulang yang menenangkan. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Tidak ada tanda-tanda bahwa ketenangan itu akan terusik. Tidak ada bayangan bahwa keyakinannya akan dipertanyakan. Nanda menjalani perannya dengan penuh kesadaran, dengan harapan yang tetap utuh. Ia tidak tahu apa yang akan datang. Ia tidak mencoba menebak masa depan. Ia hanya fokus pada apa yang ada di depannya. Ia percaya bahwa selama ia melangkah dengan niat baik, ia akan mampu menghadapi apapun yang menunggu. Di dalam hatinya, Nanda menyimpan keyakinan yang sederhana namun kuat. Bahwa pernikahan adalah tentang bertahan bersama, bukan tentang menang sendiri.
bahwa keluarga dibangun dengan kesabaran, bukan dengan tuntutan. Bahwa kebahagiaan tidak selalu berbentuk tawa, tetapi seringkali hadir sebagai ketenangan yang tidak banyak bicara. Dengan keyakinan itu, Nanda melangkah ke hari-hari berikutnya. Tanpa curiga, tanpa prasangka. Hanya membawa harapan yang tenang, dan kepercayaan bahwa apa yang ia bangun dengan tulus akan berdiri dengan kokoh. Wendy tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan Nanda. Rumah masa kecilnya lebih besar, halamannya luas, dan suaranya selalu ramai. Ibunya terbiasa memberi arahan, menentukan banyak hal, dan memastikan setiap anggota keluarga berjalan sesuai yang ia anggap benar. Ayahnya jarang banyak bicara, lebih sering mengalah agar rumah tetap tenang. Dari situlah Wendy belajar bahwa diam seringkali menjadi cara tercepat untuk menghindari perdebatan. Sejak kecil, Wendy terbiasa mengikuti alur yang sudah ditentukan. Ia jarang menolak, jarang mempertanyakan. Baginya, hidup akan lebih mudah jika tidak terlalu banyak berseberangan. Ia tumbuh menjadi laki-laki yang tampak tenang, tidak meledak-ledak, dan pandai menyesuaikan diri. Namun di balik ketenangannya, ia menyimpan kebiasaan menunda keputusan, berharap masalah akan selesai dengan sendirinya. Saat dewasa, Wendy bekerja dengan tekun. Ia bukan tipe yang mengejar sorotan, tetapi ia menyukai rasa dihargai. Ia ingin diakui sebagai seseorang yang mampu, yang bisa diandalkan. Dorongan itu tidak selalu ia ucapkan, namun terasa dalam caranya bekerja dan bergaul. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, meski pada kenyataannya bayangan keluarga selalu mengikuti langkahnya. Pertemuannya dengan Nanda terjadi tanpa rencana. Tidak ada kesan yang terlalu kuat pada awalnya, hanya percakapan ringan yang mengalir dengan mudah. Wendy merasa nyaman berbicara dengan Nanda. Perempuan itu tidak banyak bertanya, tidak mendesak, tidak mencoba mengarahkan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang Wendy dapatkan. Di hadapan Nanda, Wendy merasa tidak perlu menjelaskan banyak hal. Ia tidak dituntut untuk selalu benar atau selalu kuat. Ada ruang untuk diam tanpa dihakimi. Perasaan itu membuatnya betah. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia cari selama ini bukan berasal dari lingkungan yang ramai, melainkan dari seseorang yang mampu memahami tanpa banyak bicara. Hubungan mereka berkembang perlahan. Tidak ada desakan untuk segera menentukan arah. Wendy menikmati proses itu. Ia merasa aman berada di dekat Nanda. Ia merasa diterima apa adanya. Nanda tidak menuntut perubahan besar, tidak mengatur hidupnya. Ia hanya hadir, konsisten, dan itu memberi kesan mendalam. Ketika Wendy memutuskan untuk menikah, keputusannya terasa mantap. Ia yakin bahwa Nanda adalah pilihan yang tepat. Ia melihat pernikahan sebagai tempat beristirahat dari tuntutan luar. Ia berharap rumah tangganya kelak menjadi ruang netral, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan. Di awal pernikahan, Wendy berusaha memenuhi perannya sebaik mungkin. Ia pulang tepat waktu, membantu sebisanya, dan berusaha hadir secara utuh. Ia menyukai suasana rumah yang tenang. Ia menyukai rutinitas yang tidak ribet. Bersama Nanda, hidup terasa lebih sederhana, namun justru itu yang membuatnya nyaman. Namun, Wendy membawa satu kebiasaan lama ke dalam pernikahannya, menghindari konflik. Ketika ada perbedaan kecil, ia lebih memilih diam. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk kedewasaan. Ia percaya bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan. Ia tidak menyadari bahwa diam yang terlalu sering bisa berubah menjadi jarak. Hubungan Wendy dengan keluarganya tidak pernah benar-benar terputus. Ibunya masih sering memberi saran, menanyakan keputusan, dan menyampaikan pendapatnya tentang rumah tangga Wendy. Awalnya, Wendy menganggap itu wajar. Ia tidak melihatnya sebagai campur tangan, melainkan bentuk perhatian. Nanda menerima kehadiran keluarga Wendy dengan sikap terbuka. Ia berusaha menyesuaikan diri, meski kadang merasa asing. Wendy melihat usaha itu, tetapi tidak selalu menyadari betapa besar energi yang dibutuhkan Nanda untuk tetap tenang. Ia mengira semuanya baik-baik saja karena tidak ada keluhan yang diucapkan. Wendy berada di tengah dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada Nanda dengan ketenangannya. Di sisi lain, ada keluarga dengan dinamika yang lebih keras. Ia mencoba menyeimbangkan keduanya dengan cara yang ia tahu,
diam dan berharap semuanya berjalan dengan sendirinya. Ia tidak menyadari bahwa harapan tanpa tindakan bisa menjadi celah. Ia tidak menyadari bahwa ketidaktegasannya perlahan membentuk pola. Setiap kali ia memilih tidak bersikap, orang lain akan mengisi kekosongan itu dengan kepentingannya sendiri. Wendy mulai merasa tertekan tanpa tahu sumbernya. Ia tidak mengeluh, tidak bercerita. Ia hanya menyimpan semuanya sendiri. Ia merasa harus kuat, harus bisa mengatur semuanya tanpa merepotkan siapapun. Ia lupa bahwa pernikahan bukan tentang memikul beban sendirian. Di mata Nanda, Wendy tetaplah suami yang baik. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar. Namun ada jarak yang perlahan tumbuh, jarak yang sulit dijelaskan. Wendy sering pulang dengan pikiran penuh, tetapi memilih menyimpannya. Ia takut jika dibicarakan, semuanya akan menjadi lebih rumit. Wendy percaya bahwa selama ia memenuhi tanggung jawab dasarnya, semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak melihat perlunya membuka percakapan yang menurutnya bisa memicu ketegangan. Ia memilih menunggu waktu yang tepat, tanpa sadar bahwa waktu terus berjalan. Ia tidak berniat menyakiti. Ia tidak berniat menjauh. Namun setiap keputusan kecil yang ia tunda membentuk arah yang tidak ia sadari. Ia mengira ketenangan berarti tidak ada masalah. Ia lupa bahwa ketenangan juga bisa berarti masalah yang tidak dibicarakan. Hari-hari berjalan dengan ritme yang sama. Wendy bekerja, pulang, menjalani rutinitas. Di luar, semuanya tampak normal. Di dalam, ada sesuatu yang mulai bergeser, meski belum terlihat jelas. Wendy tidak menyadarinya karena ia terlalu sibuk menjaga keseimbangan semu. Ia masih memandang pernikahannya sebagai tempat aman. Ia masih percaya bahwa Nanda akan selalu mengerti. Ia belum menyadari bahwa pengertian yang terus diminta tanpa timbal balik bisa menjadi beban. Ia belum memahami bahwa kesabaran memiliki batas, meski batas itu tidak selalu diucapkan. Wendy berjalan dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama tidak ada ledakan. Ia tidak tahu bahwa perubahan seringkali datang bukan dalam bentuk ledakan, melainkan dalam geseran kecil yang terus berulang. Ia tetap melangkah dengan niat yang ia anggap baik. Ia tetap memegang janji yang pernah ia ucapkan, meski tidak selalu ia jaga dengan tindakan. Ia percaya bahwa pernikahan adalah soal bertahan, tetapi ia belum belajar bahwa bertahan juga membutuhkan keberanian untuk bersikap. Dengan keyakinan itu, Wendy melanjutkan hari-harinya. Ia belum melihat alasan untuk berubah. Ia belum merasa ada yang perlu diperbaiki. Ia masih percaya bahwa diam adalah pilihan paling aman, dan bahwa waktu akan menyelesaikan segalanya dengan sendirinya. Rumah keluarga Wendy berdiri di lingkungan yang tertata rapi. Halamannya luas, pagar besinya tinggi, dan setiap sudut tampak terawat. Nanda pertama kali menginjakan kaki di sana dengan langkah hati-hati. Ia tidak merasa kecil, hanya merasa harus lebih banyak menyesuaikan diri. Suasana rumah itu berbeda dengan rumah masa kecilnya, lebih formal, lebih teratur, dan terasa memiliki aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Puji menyambut mereka dengan senyum yang tampak ramah. Tatapannya tajam, namun suaranya lembut. Ia berbicara dengan nada yang seolah penuh perhatian, menanyakan kabar, menyinggung hal-hal ringan, dan memberi arahan kecil tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Nanda mendengarkan dengan sopan, mengangguk, dan menjawab seperlunya. Ia tidak melihat alasan untuk bersikap lain. Ratna muncul tidak lama kemudian. Ia menyapa dengan senyum tipis dan mata yang cepat mengamati. Gerak-geriknya cekatan, tutur katanya lugas, dan ia tampak terbiasa memegang kendali dalam percakapan. Ratna berbicara banyak, sering memotong, dan jarang menunggu tanggapan. Nanda memperhatikan semua itu dalam diam, berusaha memahami pola yang ada. Di rumah itu, suara puji sering menjadi penentu. Setiap keputusan kecil seolah melewati persetujuannya. Wendy tampak terbiasa dengan itu. Ia mendengarkan, mengangguk, dan sesekali menyetujui tanpa banyak komentar. Nanda melihatnya sebagai kebiasaan lama yang sulit diubah. Ia tidak merasa perlu mencampuri, menganggap itu urusan keluarga yang sudah terbentuk jauh sebelum ia datang. Hari-hari berikutnya diisi dengan kunjungan yang semakin sering. Puji senang memastikan segala sesuatu berjalan sesuai caranya. Ia memberi saran tentang cara mengatur rumah, mengelola waktu,
bahkan memilih menu harian. Semua disampaikan dengan alasan pengalaman. Nanda menerima dengan senyum, menyimpan pendapatnya sendiri, dan memilih menjalankan apa yang dirasa perlu. Ratna kerap hadir membawa cerita. Ia bercerita tentang lingkungan sekitar, tentang orang-orang yang mereka kenal, tentang standar yang menurutnya pantas. Kadang ceritanya diselingi tawa, kadang dengan nada merendahkan yang dibungkus candaan. Nanda tidak menanggapi berlebihan. Ia memilih diam, menganggap itu hanya gaya bicara yang berbeda. Wendy melihat interaksi itu sebagai hal biasa. Ia merasa rumah tangganya diterima, merasa Nanda cukup menyesuaikan diri. Ia tidak melihat ada yang perlu diperjelas atau dibatasi. Baginya, selama tidak ada pertengkaran, semuanya berjalan baik. Ia tidak menyadari bahwa Nanda menyimpan banyak hal di dalam hatinya. Nanda berusaha memahami bahwa setiap keluarga memiliki caranya sendiri. Ia tidak ingin datang sebagai orang yang mengubah tatanan. Ia percaya bahwa peran menantu adalah belajar dan menyesuaikan diri. Ia tidak ingin menjadi sumber ketegangan. Ia memilih mengamati, mencatat dalam diam, dan menjaga sikap. Di beberapa kesempatan, Puji membandingkan Nanda dengan perempuan lain yang ia kenal. Perbandingan itu tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui cerita-cerita singkat yang seolah tak bermaksud apa-apa. Nanda mendengarnya tanpa bereaksi. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri. Ia percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penilaian sepihak. Ratna sering menimpali dengan komentar yang menguatkan ibunya. Ia tampak menikmati perannya. Nanda melihatnya sebagai dinamika keluarga yang wajar, meski ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua itu akan mereda seiring waktu. Di tengah semua itu, Wendy tetap bersikap netral. Ia jarang membela, jarang juga menyalahkan. Ia menganggap keheningan sebagai jalan tengah. Nanda tidak meminta lebih. Ia tidak ingin menempatkan Wendy di posisi sulit. Ia memilih mengalah, meyakini bahwa keharmonisan lebih penting daripada menang dalam percakapan. Keluarga Wendy sering berkumpul. Makan bersama menjadi rutinitas yang hampir wajib. Di meja makan, Puji sering memimpin pembicaraan. Ratna menyambung, menambahkan cerita, dan mengarahkan topik. Nanda mendengarkan, sesekali menjawab jika ditanya. Ia menjaga nada suaranya tetap tenang, tidak berlebihan, tidak terlalu pendiam. Nanda memperhatikan bagaimana keputusan keluarga sering dibicarakan tanpa melibatkan dirinya. Ia tidak tersinggung, hanya mencatat. Ia menganggap itu sebagai proses adaptasi. Ia percaya bahwa kepercayaan akan datang seiring waktu. Ia tidak ingin memaksakan kehadirannya. Di hadapan keluarga Wendy, Nanda menjaga citra sebagai istri yang patuh dan tenang. Ia tidak menunjukkan kelelahan, tidak menunjukkan kebingungan. Ia ingin memberi kesan bahwa ia mampu menjaga rumah tangganya dengan baik. Ia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan yang tidak perlu. Wendy merasa bangga melihat Nanda yang menurutnya mudah beradaptasi. Ia merasa keputusannya menikah tepat. Ia tidak menyadari bahwa Nanda menahan banyak hal demi menjaga perasaan semua orang. Ia mengira ketenangan itu alami, bukan hasil dari pengendalian diri yang terus-menerus. Puji sering memuji Wendy di depan Nanda, menegaskan peran anaknya sebagai pusat keluarga. Nanda mendengarnya dengan sikap netral. Ia tidak merasa terancam. Ia memahami bahwa seorang ibu memiliki ikatan kuat dengan anaknya. Ia tidak berniat mengambil posisi itu. Ratna kadang melontarkan pertanyaan yang terdengar ringan, namun menyentuh ranah pribadi. Nanda menjawab seperlunya, tidak lebih. Ia menjaga batas tanpa perlu menjelaskannya. Ia percaya bahwa tidak semua hal harus dibagikan. Seiring waktu, Nanda mulai memahami pola komunikasi di keluarga itu. Ada hierarki yang jelas, ada peran yang sudah lama terbentuk. Ia menempatkan dirinya di posisi paling aman, tidak menonjol, tidak menantang. Ia percaya bahwa dengan begitu, keseimbangan akan terjaga. Wendy terus menjalani perannya seperti biasa. Ia merasa semua berjalan normal. Ia tidak melihat alasan untuk mengubah apapun. Ia mengira ketenangan yang ada akan bertahan dengan sendirinya. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan itu dibangun di atas banyak penyesuaian sepihak. Nanda tetap memegang prinsipnya.
Ia percaya bahwa kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia percaya bahwa waktu akan membawa pengertian. Ia memilih untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal kecil yang menurutnya belum perlu diperbesar. Hari-hari berlalu dengan ritme yang teratur. Kunjungan, percakapan, dan rutinitas keluarga terus berjalan. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada pertengkaran. Semuanya tampak baik-baik saja di permukaan. Namun di balik sikap tenang itu, Nanda mulai memahami bahwa keluarga bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang posisi. Ia belum merasa terpinggirkan, hanya merasa perlu lebih berhati-hati. Ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa selama niatnya baik, semuanya akan menemukan keseimbangannya. Ia tidak menyangka bahwa pengamatan-pengamatan kecil yang ia kumpulkan suatu hari akan membentuk gambaran yang lebih besar. Untuk saat itu, ia memilih tetap diam, tetap sabar, dan tetap percaya bahwa keluarga bisa dibangun dengan pengertian, meski jalannya tidak selalu mudah. Nanda menjalani perannya sebagai menantu dengan kesadaran penuh bahwa ia memasuki ruang yang sudah lama terbentuk. Ia tidak datang untuk mengubah apapun, hanya ingin menempatkan diri tanpa menimbulkan riak. Setiap kali berkunjung ke rumah keluarga Wendy, ia mempersiapkan diri lebih dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena ingin menjaga sikap agar tidak keliru. Ia memperhatikan kebiasaan Puji dengan saksama. Cara ibunya Wendy menyusun kata, memilih nada, dan menentukan arah percakapan selalu tampak rapi. Ada kesan hangat, tetapi juga jarak yang terjaga. Nanda belajar menanggapi dengan kalimat singkat, tidak berlebihan, tidak pula terlalu datar. Ia ingin terlihat cukup, tidak kurang dan tidak berlebih. Setiap saran yang disampaikan Puji, ia terima dengan anggukan. Jika ada yang tidak sejalan dengan caranya, Nanda menyimpannya sendiri. Ia tidak merasa perlu menjelaskan bahwa setiap rumah memiliki ritmenya. Ia percaya bahwa menantu bukanlah posisi untuk banyak membantah. Selama saran itu tidak melukai siapapun, ia memilih mengikuti. Ratna sering hadir dengan sikap yang lebih lepas. Ia tidak ragu mengomentari banyak hal, dari cara Nanda mengatur rumah hingga kebiasaan kecil yang menurutnya bisa diperbaiki. Komentar itu tidak selalu disampaikan dengan nada serius, namun cukup untuk membuat Nanda berpikir dua kali sebelum bertindak. Ia menangkap maksud di balik candaan yang terlalu sering diarahkan kepadanya. Nanda tidak membalas dengan sindiran atau pembelaan. Ia memilih tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin suasana menjadi kaku. Ia sadar bahwa setiap reaksi bisa ditafsirkan berbeda. Ia tidak ingin memberi ruang bagi kesalahpahaman yang bisa berkembang tanpa kendali. Di rumahnya sendiri, Nanda mulai menyesuaikan beberapa hal. Ia mengubah cara menyusun perabot, memilih menu yang dianggap lebih pantas, dan mengatur waktu sesuai kebiasaan keluarga Wendy. Semua ia lakukan tanpa mengeluh. Ia menganggap penyesuaian itu sebagai bagian dari proses. Ia yakin bahwa fleksibilitas adalah kunci bertahan. Wendy melihat perubahan itu sebagai usaha yang wajar. Ia tidak menyadari bahwa setiap penyesuaian kecil menggerus ruang pribadi Nanda. Ia mengira semuanya dilakukan dengan ringan. Ia tidak pernah bertanya apakah Nanda merasa lelah. Ia menganggap ketenangan yang ditampilkan istrinya sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Nanda tidak ingin membebani Wendy dengan cerita yang menurutnya belum perlu. Ia tahu suaminya berada di posisi yang tidak mudah. Ia tidak ingin menambah tekanan. Ia memilih menata perasaannya sendiri, meyakinkan diri bahwa ia mampu melalui semua ini tanpa harus mengorbankan keharmonisan. Setiap kali merasa tidak nyaman, Nanda mengingat prinsip yang ia pegang sejak lama. Bahwa mengalah bukan berarti menyerah. Bahwa menahan diri adalah pilihan, bukan paksaan. Ia percaya bahwa selama ia tidak kehilangan nilai-nilai dasarnya, penyesuaian tidak akan mengubah siapa dirinya. Namun ada kalanya Nanda merasa ragu. Bukan pada Wendy, melainkan pada dirinya sendiri. Ia bertanya dalam hati sampai sejauh mana penyesuaian harus dilakukan. Ia tidak menemukan jawaban yang pasti. Ia hanya tahu bahwa untuk saat ini, ia masih sanggup. Di hadapan keluarga Wendy, Nanda selalu berusaha tampil tenang. Ia tidak menunjukkan kegundahan. Ia tidak ingin dianggap lemah atau tidak mampu. Ia ingin dikenal sebagai menantu yang bisa diandalkan, bukan sebagai sumber masalah. Ia menahan diri bahkan ketika perasaannya mulai penuh.
Ratna semakin sering menyelipkan komentar yang membandingkan. Perbandingan itu tidak pernah disampaikan secara langsung, namun cukup jelas untuk ditangkap. Nanda mendengarnya tanpa bereaksi. Ia menolak terlibat dalam permainan yang tidak ia pahami aturannya. Ia memilih tetap berada di jalurnya sendiri. Puji memperhatikan sikap Nanda dengan cermat. Sesekali ia memuji, sesekali ia memberi koreksi. Semua disampaikan dengan cara yang sulit ditolak. Nanda menerima dengan sikap terbuka. Ia tidak ingin dicap keras kepala. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa diajak bekerja sama. Wendy tetap berada di tengah, tidak sepenuhnya sadar akan dinamika yang berkembang. Ia melihat semuanya berjalan lancar. Ia merasa bangga memiliki istri yang menurutnya dewasa dan pengertian. Ia tidak menyadari bahwa pengertian yang terus-menerus diberikan tanpa ruang bicara bisa berubah menjadi beban. Nanda mulai membatasi dirinya sendiri. Ia lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih selektif dalam bertindak. Ia tidak lagi sepenuhnya menjadi dirinya sendiri ketika berada di lingkungan keluarga Wendy. Ia tidak menyadari kapan perubahan itu terjadi, hanya tahu bahwa ia melakukannya demi menjaga keseimbangan. Di malam hari, ketika rumah kembali sepi, Nanda sering merenung. Ia tidak merasa menyesal, hanya bertanya-tanya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari proses. Ia percaya bahwa setiap pernikahan memiliki masa penyesuaian. Ia memilih bersabar. Ia tidak menceritakan kegelisahannya kepada siapapun. Ia tidak ingin terdengar mengeluh. Ia tidak ingin dianggap tidak mampu menempatkan diri. Ia menyimpan semuanya rapi, berharap waktu akan membuat segalanya terasa lebih ringan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Penyesuaian demi penyesuaian terus dilakukan. Nanda tetap berdiri di posisinya, menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga perasaan semua orang. Ia tidak menyadari bahwa dalam upayanya menjaga banyak hal, ia mulai melupakan satu hal yang penting. Ia lupa menanyakan pada dirinya sendiri apakah ia masih merasa utuh. Untuk saat itu, ia memilih menyingkirkan pertanyaan itu. Ia belum siap mencari jawabannya. Ia masih percaya bahwa semua pengorbanan kecil ini akan berbuah ketenangan yang lebih besar. Dengan keyakinan itu, Nanda melanjutkan langkahnya. Ia tetap menyesuaikan diri, tetap berusaha, tetap percaya bahwa keluarga yang dibangun dengan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri, meski ia belum tahu seberapa panjang jalan yang harus ia tempuh. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, hampir tidak terasa, seperti udara yang perlahan mendingin tanpa disadari. Nanda merasakannya pertama kali dari kebiasaan kecil yang bergeser. Wendy mulai lebih sering menunduk pada layar ponselnya saat mereka duduk bersebelahan. Percakapan yang dulu mengalir kini sering terputus oleh jeda yang terlalu panjang. Awalnya Nanda mengira itu hanya kelelahan. Ia memahami tuntutan pekerjaan yang semakin besar. Ia tidak bertanya terlalu banyak. Ia memilih memberi ruang, percaya bahwa setiap orang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi istri yang menuntut perhatian berlebihan. Namun jarak itu tidak hanya muncul di malam hari. Wendy mulai pulang lebih lambat tanpa penjelasan panjang. Jika ditanya, jawabannya singkat dan datar. Nanda menerimanya tanpa komentar. Ia menahan keinginan untuk menggali lebih dalam. Ia takut pertanyaannya justru akan dianggap sebagai ketidakpercayaan. Rutinitas yang dulu terasa hangat mulai berubah menjadi sekadar kebiasaan. Mereka tetap makan bersama, tetap berbagi ruang, tetapi tidak lagi berbagi cerita. Nanda merasakan perubahan itu, namun memilih menafsirkannya dengan cara yang paling aman. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa semua rumah tangga pasti mengalaminya. Wendy semakin jarang memulai percakapan. Ia hadir secara fisik, tetapi pikirannya sering entah di mana. Nanda menangkap itu dari tatapan kosong dan jawaban yang sekadarnya. Ia tidak menuduh. Ia tidak menekan. Ia memilih diam, berharap Wendy akan kembali seperti semula dengan sendirinya. Ada hari-hari ketika Nanda ingin bertanya, ingin membuka percakapan yang lebih jujur. Namun setiap kali keinginan itu muncul, ia mengurungkannya. Ia teringat bagaimana Wendy tidak suka diburu pertanyaan. Ia memilih menunggu waktu yang menurutnya tepat, meski tidak tahu kapan waktu itu akan datang.
Perubahan lain terasa dalam sikap Wendy terhadap keluarganya. Ia menjadi lebih sering menyebut pendapat ibunya dalam percakapan kecil. Ia mulai membandingkan kebiasaan di rumah mereka dengan kebiasaan di rumah Puji, tanpa menyadari dampaknya. Nanda mendengarkan tanpa menyela, meski dadanya terasa sesak. Nanda tidak menolak perbandingan itu. Ia hanya merasa perlu lebih banyak menyesuaikan diri. Ia kembali mengingat prinsipnya tentang pernikahan. Bahwa dua orang yang hidup bersama harus siap mengalah. Ia memilih memaknai perubahan ini sebagai ujian kesabaran. Wendy tidak menyadari bahwa sikapnya mulai terasa seperti keputusan sepihak. Ia mengira diam adalah cara terbaik untuk menjaga ketenangan. Ia tidak melihat bahwa ketenangan yang dibangun tanpa komunikasi hanya menciptakan jarak yang semakin lebar. Nanda mulai mengisi kekosongan itu dengan kesibukan kecil. Ia menata rumah lebih rapi, memasak lebih serius, memastikan segala sesuatu berjalan tanpa celah. Ia berharap dengan begitu, Wendy akan merasa nyaman dan kembali mendekat. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berusaha sendirian. Ada malam-malam ketika Nanda terjaga lebih lama. Ia memandangi punggung Wendy yang sudah tertidur, mencoba memahami perubahan yang terjadi. Ia tidak menemukan jawaban yang jelas. Ia hanya tahu bahwa sesuatu telah bergeser, meski ia tidak tahu kapan tepatnya itu dimulai. Wendy sendiri merasa ada tekanan yang sulit ia jelaskan. Ia merasa ditarik ke banyak arah. Di satu sisi, ada tuntutan keluarga yang semakin sering muncul. Di sisi lain, ada rumah tangga yang menuntut kehadiran emosional. Ia tidak tahu bagaimana menyeimbangkannya. Ia memilih jalan yang paling ia kenal, menghindari percakapan yang menurutnya bisa memicu ketegangan. Ia tidak bermaksud menjauh. Ia hanya merasa lelah. Namun kelelahan itu tidak pernah ia bagi. Ia menganggap dirinya harus mampu mengatasi semuanya sendiri. Ia lupa bahwa pernikahan bukan tempat untuk menahan beban, melainkan membaginya. Nanda menangkap perubahan itu dalam cara Wendy berbicara. Nada suaranya menjadi lebih singkat, lebih formal. Tidak ada lagi canda kecil yang dulu sering muncul. Nanda tidak menuntut kembalinya suasana itu. Ia hanya berharap ada penjelasan, sekecil apapun. Namun penjelasan itu tidak pernah datang. Wendy terus melangkah dengan kebiasaan barunya. Ia mengira Nanda memahami. Ia mengira diamnya Nanda adalah tanda penerimaan. Ia tidak menyadari bahwa diam itu lahir dari keinginan untuk menjaga, bukan dari ketidakpedulian. Nanda mulai menyesuaikan harapannya. Ia berhenti menunggu percakapan panjang. Ia berhenti berharap pada kehadiran yang dulu terasa alami. Ia meyakinkan diri bahwa pernikahan bukan tentang perasaan yang selalu sama setiap hari. Ia menurunkan ekspektasinya agar tidak terlalu sakit. Di hadapan orang lain, mereka tampak baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan. Nanda tetap tersenyum. Wendy tetap menjalankan perannya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada drama. Semuanya tampak normal di permukaan. Namun di dalam rumah, ada keheningan yang berbeda. Keheningan yang tidak menenangkan, melainkan menggantung. Nanda merasakannya setiap kali mereka duduk berdua tanpa kata. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Wendy merasa rumahnya berubah, namun ia tidak mengaitkannya dengan dirinya sendiri. Ia mengira suasana itu dipengaruhi oleh banyak hal di luar kendalinya. Ia tidak menyadari bahwa sikapnya ikut membentuk jarak yang kini terasa nyata. Nanda memilih tetap bertahan pada prinsipnya. Ia tidak ingin memancing konflik. Ia percaya bahwa kesabaran adalah jalan terbaik. Ia menunggu dengan tenang, meski hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang tidak terucap. Hari-hari berlalu dengan pola yang semakin terasa asing. Tidak ada ledakan, tidak ada perpisahan. Hanya perubahan kecil yang terus berulang, membentuk jarak yang semakin sulit diabaikan. Nanda tidak tahu bahwa perubahan yang ia anggap sementara sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Untuk saat itu, ia hanya menjalani hari-harinya dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya, bahwa diam dan sabar adalah cara paling aman untuk menjaga rumah tangga tetap berdiri. Ratna semakin sering datang tanpa memberi jarak. Kehadirannya tidak lagi sekadar singgah, melainkan terasa seperti bagian dari rutinitas yang sulit dihindari. Ia duduk dengan sikap santai, berbicara panjang lebar, dan mengamati sekitar dengan mata yang tak pernah benar-benar diam.
Nanda menyambutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, sopan dan tenang, meski perasaannya mulai lebih waspada. Percakapan Ratna jarang langsung mengarah pada inti. Ia memulai dengan cerita ringan, lalu perlahan menyelipkan komentar yang terdengar biasa, namun menyisakan rasa tidak nyaman. Tentang cara Nanda mengatur rumah, tentang kebiasaan Wendy sebelum menikah, tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Semua disampaikan dengan senyum dan nada bercanda. Nanda mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak ingin memberi kesan sensitif. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbicara yang berbeda. Namun ada kata-kata yang terus mengendap di pikirannya, membentuk pertanyaan yang tidak mudah diabaikan. Ia tidak membantah, tidak pula membenarkan. Ia memilih diam. Ratna tampak menikmati perannya sebagai pengamat sekaligus komentator. Ia sering menyebut nama Puji dalam ceritanya, seolah menguatkan setiap pendapat dengan restu ibunya. Nanda menangkap pola itu, meski tidak mengatakannya. Ia menyadari bahwa setiap kalimat Ratna membawa bobot yang lebih dari sekadar pendapat pribadi. Wendy sering ada di ruangan yang sama ketika Ratna berbicara. Ia mendengarkan dengan sikap netral, kadang mengangguk, kadang tersenyum tipis. Ia tidak memotong, tidak mengoreksi. Nanda memperhatikan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak menuntut pembelaan, namun keheningan Wendy terasa seperti persetujuan diam-diam. Komentar Ratna tidak selalu tajam, namun konsisten. Sedikit demi sedikit, ia membangun gambaran tentang bagaimana seharusnya rumah tangga berjalan menurut versinya. Ia menyebut contoh-contoh perempuan yang ia anggap ideal, membandingkannya dengan situasi yang ada tanpa menyebut nama secara langsung. Nanda memahami arah pembicaraan itu, meski Ratna tidak pernah mengatakannya secara terang. Nanda mencoba melihatnya dari sisi lain. Ia berpikir mungkin Ratna hanya ingin berbagi pengalaman. Ia tidak ingin langsung berprasangka. Namun setiap kali percakapan itu berakhir, Nanda merasa perlu menarik napas lebih panjang. Ada rasa lelah yang tidak berasal dari pekerjaan rumah atau rutinitas harian. Ratna mulai sering menghubungi Wendy secara langsung. Percakapan mereka berlangsung singkat, namun cukup sering. Nanda tidak mencampuri. Ia tidak ingin terlihat curiga. Ia percaya bahwa hubungan saudara wajar adanya. Namun ia mulai merasa dirinya berada sedikit di luar lingkaran percakapan. Ketika Ratna berkunjung, topik yang dibahas semakin menyentuh ranah pribadi. Tentang rencana ke depan, tentang harapan keluarga, tentang hal-hal yang menurutnya perlu diperbaiki. Semua dibungkus dengan kalimat seolah demi kebaikan bersama. Nanda mendengarkan, menyimpan pendapatnya sendiri. Puji sesekali menimpali dari kejauhan, menguatkan ucapan Ratna dengan kalimat singkat. Nanda menangkap isyarat itu. Ia menyadari bahwa suara Ratna bukan suara tunggal. Ada dukungan yang membuatnya lebih percaya diri dalam berbicara. Nanda memilih tetap tenang, tidak ingin mengubah suasana menjadi tegang. Wendy semakin jarang terlibat dalam percakapan yang lebih dalam dengan Nanda. Ia tampak lebih banyak menyimak daripada berbicara. Nanda tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau karena ia mulai terbiasa dengan alur yang dibangun orang lain. Ia tidak bertanya. Ia memilih menunggu. Ratna kadang menyelipkan komentar tentang perubahan sikap Wendy, seolah menyeratkan bahwa perubahan itu wajar dan perlu. Nanda mendengarnya dengan hati-hati. Ia tidak ingin menafsirkan berlebihan. Namun ada bagian dari dirinya yang mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Di malam hari, Nanda mencoba membuka percakapan ringan dengan Wendy. Ia tidak menyinggung Ratna atau Puji. Ia hanya ingin kembali berbagi seperti dulu. Namun Wendy menjawab seperlunya, lalu kembali pada kesibukannya. Nanda menghentikan upayanya sebelum terasa memaksa. Ratna terus berbicara, terus menyelipkan pandangan, terus menanamkan ide-ide kecil yang sulit ditangkap ujungnya. Ia tidak pernah menyuruh, tidak pernah memerintah. Ia hanya mengulang pandangan yang sama dengan berbagai cara. Nanda menyadari bahwa pengulangan memiliki kekuatan yang tidak kecil. Nanda mulai lebih sering diam ketika Ratna hadir. Ia tidak lagi berusaha menanggapi semua komentar. Ia menjaga jarak emosional agar tidak terlalu terpengaruh. Ia meyakinkan diri bahwa ia masih memegang kendali atas dirinya sendiri, meski ruangnya terasa semakin sempit. Wendy menganggap semua itu sebagai dinamika biasa.
Ia tidak melihat adanya masalah yang perlu dibahas. Ia mengira Nanda mampu menghadapinya dengan caranya sendiri. Ia lupa bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan diam. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Ratna datang, berbicara, menyelipkan pandangan. Puji menguatkan. Wendy diam. Nanda mendengarkan. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada pertengkaran. Namun kata-kata yang terus diulang perlahan membentuk bayangan yang tidak menyenangkan. Nanda mulai memahami bahwa tidak semua luka datang dari benturan keras. Ada luka yang tumbuh dari kalimat yang diulang, dari perbandingan yang tidak selesai, dari keheningan yang terlalu lama. Ia belum tahu apa yang harus dilakukan. Untuk saat ini, ia hanya memilih bertahan. Ia masih percaya pada kesabarannya. Ia masih yakin bahwa semua ini bisa dilalui tanpa harus melukai siapapun. Ia belum menyadari bahwa diamnya memberi ruang bagi suara lain untuk semakin menguat. Puji mulai lebih sering terlibat langsung dalam urusan rumah tangga Nanda dan Wendy. Ia tidak datang dengan nada memerintah, melainkan dengan bahasa yang terdengar penuh perhatian. Setiap masukannya dibungkus kalimat lembut, seolah lahir dari kepedulian seorang ibu yang ingin melihat anaknya hidup nyaman. Nanda mendengarkan dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tenang dan tidak defensif. Puji gemar bertanya tentang hal-hal kecil. Jam berapa Wendy berangkat kerja? Apa yang ia makan pagi itu? Bagaimana kondisi rumah saat Wendy pulang? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar wajar, namun jumlahnya semakin banyak. Nanda menjawab seperlunya, tidak menambahkan cerita yang tidak ditanya. Ia merasa perlu menjaga batas, meski tidak tahu persis di mana batas itu seharusnya diletakkan. Setiap saran Puji disampaikan seolah sebagai pengalaman hidup, tentang bagaimana seharusnya istri bersikap agar suami betah di rumah, tentang pentingnya menjaga suasana agar tidak terasa membebani, tentang cara memperlakukan suami agar tidak merasa tertekan. Nanda mendengarkan dengan kepala tertunduk sedikit, mengangguk tanpa perlawanan. Wendy berada di ruangan yang sama, mendengar semua itu. Ia tidak menyela. Ia tidak menanggapi secara langsung. Keheningannya membuat Puji semakin leluasa berbicara. Nanda memperhatikan ekspresi Wendy yang datar, sulit ditebak. Ia tidak tahu apakah suaminya setuju atau hanya memilih diam seperti biasanya. Puji mulai memberi penilaian secara halus. Ia memuji ketika merasa ada yang sesuai, dan mengoreksi ketika menurutnya ada yang kurang. Semua disampaikan dengan nada yang tidak bisa dibantah tanpa terlihat tidak sopan. Nanda menerima dengan sikap terbuka, meski dadanya terasa semakin sempit. Di beberapa kesempatan, Puji menyampaikan keinginannya secara tidak langsung. Tentang bagaimana rumah tangga anaknya seharusnya berjalan, tentang standar yang ia anggap pantas. Nanda menangkap pesan itu, meski tidak pernah diucapkan terang-terangan. Ia merasa seolah setiap geraknya kini berada dalam pengawasan. Wendy mulai sering menyampaikan kembali ucapan ibunya kepada Nanda, seolah itu sekadar saran tambahan. Ia tidak menyampaikannya dengan nada keras, tetapi cukup untuk membuat Nanda menyadari bahwa suara Puji kini memiliki tempat di antara mereka. Nanda mendengarkan tanpa membantah. Ia tidak ingin menciptakan jarak dengan Wendy. Puji kerap mengatur jadwal tanpa bertanya terlebih dahulu. Mengundang mereka datang, menentukan hari, bahkan mengarahkan rencana ke depan. Semua dilakukan dengan keyakinan bahwa ia tahu yang terbaik. Nanda mengikuti, meski kadang merasa waktunya sendiri semakin menyempit. Ratna mendukung langkah-langkah Puji dengan cara yang lebih terbuka. Ia menyebut ibunya sebagai sosok yang paling mengerti kebutuhan Wendy. Ia menekankan pentingnya mendengarkan orang yang lebih tua. Nanda tidak menanggapi. Ia merasa posisinya semakin kecil dalam percakapan itu. Wendy tidak melihatnya sebagai masalah. Ia menganggap campur tangan itu sebagai bentuk perhatian. Ia merasa terbantu karena tidak perlu mengambil keputusan sendiri. Ia tidak menyadari bahwa setiap keputusan yang diserahkan perlahan mengikis perannya sebagai suami. Nanda mulai merasakan perubahan dalam cara Wendy bersikap. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih sering mempertimbangkan pendapat ibunya sebelum mengambil keputusan kecil. Nanda tidak mempersoalkan itu. Ia hanya merasa ada jarak yang semakin nyata. Puji semakin yakin dengan perannya. Ia berbicara dengan lebih tegas, meski tetap dibungkus kelembutan.
Ia tidak ragu menyampaikan apa yang ia anggap perlu diperbaiki. Nanda menerima dengan senyum tipis, meski hatinya mulai lelah. Di dalam dirinya, Nanda mulai bertanya apakah semua ini wajar. Ia tidak menemukan jawaban yang jelas. Ia hanya tahu bahwa ia semakin jarang merasa bebas. Ia menenangkan diri dengan mengingat prinsipnya tentang kesabaran dan pengorbanan. Wendy semakin terbiasa dengan situasi itu. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan keputusannya kepada Nanda. Ia menganggap semuanya sudah dipahami. Nanda tidak menuntut penjelasan. Ia memilih diam agar tidak memperumit keadaan. Hari-hari berjalan dengan pola yang semakin jelas. Puji memberi arahan. Ratna menguatkan. Wendy mengikuti. Nanda menyesuaikan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Semuanya berlangsung rapi, hampir terlalu rapi. Nanda mulai memahami bahwa kendali tidak selalu hadir dalam bentuk larangan atau perintah. Kadang ia datang sebagai saran yang terus diulang, sebagai perhatian yang terlalu jauh masuk, sebagai keputusan yang diambil tanpa melibatkan semua pihak. Ia belum melawan. Ia belum bersuara. Ia masih bertahan dengan keyakinan bahwa kesabaran akan membawa keseimbangan. Namun di balik ketenangannya, Nanda mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya. Rumah tangga yang ia bangun perlahan terasa bukan lagi sepenuhnya miliknya. Nama Susan pertama kali muncul tanpa penekanan. Hanya disebut sekilas dalam percakapan ringan di ruang keluarga, seolah tidak memiliki arti khusus. Puji menyebutnya sambil menyeduh teh, dengan nada datar namun penuh ketertarikan. Anaknya teman mama itu, loh, yang kerjaannya bagus, masih muda, tapi cara bicaranya enak, ucap Puji sambil tersenyum kecil. Nanda menoleh sebentar, lalu kembali memperhatikan cangkir di tangannya. Oh, jawabnya singkat. Ratna segera menyambung dengan antusias yang sulit disembunyikan. Susan itu beda, Mbak, pinter bawa diri. Kalau dia masuk ruangan, orang langsung nyaman. Wendy tidak menanggapi, hanya mengangguk pelan. Nanda menangkap gerakan itu, namun memilih tidak memikirkannya terlalu jauh. Ia menganggap percakapan itu sebatas cerita biasa. Namun nama itu muncul lagi di hari lain. Kali ini dengan porsi yang sedikit lebih panjang. Ratna bercerita tentang pertemuan mereka di sebuah acara keluarga. Tentang cara Susan berpakaian yang rapi, tutur katanya yang sopan, dan sikapnya yang menurut Ratna mudah disukai siapa saja. Jarang ketemu anak muda sekarang yang sopan begitu, kata Ratna sambil tersenyum puas. Nanda tersenyum tipis. Syukurlah kalau begitu. Ia tidak merasa perlu menambahkan apapun. Ia tidak melihat alasan untuk merasa terusik oleh cerita tentang seseorang yang bahkan belum ia kenal. Namun pembicaraan tentang Susan tidak berhenti di situ. Puji mulai menyelipkan namanya dalam berbagai konteks. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang sikapnya terhadap orang yang lebih tua. Semua disampaikan dengan nada kagum yang semakin jelas. Wendy mulai mendengarkan dengan lebih saksama. Ia tidak banyak berkomentar, tetapi perhatiannya tampak utuh. Nanda memperhatikan perubahan kecil itu. Ia tidak menafsirkannya sebagai sesuatu yang perlu dicurigai. Ia hanya mencatatnya dalam diam. Suatu sore, Ratna datang bersama Puji. Percakapan mengalir seperti biasa hingga nama Susan kembali muncul. Kali ini dengan rencana pertemuan. Minggu depan Susan mau main ke rumah mama, kata Puji santai. Katanya pengin silaturahmi. Wendy mengangguk. Oh, iya. Iya, sahut Ratna cepat. Aku yang ajak. Biar mama nggak bosan, ada teman ngobrol. Nanda tersenyum sopan. Bagus kalau begitu. Tidak ada nada cemburu, tidak ada pertanyaan. Namun setelah percakapan itu berakhir, Nanda merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan takut, bukan marah, hanya perasaan asing yang singgah sebentar lalu menghilang. Hari pertemuan itu tiba. Susan datang dengan penampilan rapi dan sikap yang tenang. Senyumnya mudah, tutur katanya lembut. Ia menyapa Puji dengan hormat, berbicara dengan Ratna penuh keakraban, dan menyalami Wendy dengan sikap yang sangat terjaga. Senang akhirnya bisa bertemu, ucap Susan sambil tersenyum. Iya, Mama juga senang, jawab Puji hangat. Jarang ketemu anak muda yang caranya begini.
Nanda memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak merasa tersisih, hanya merasa seperti penonton dalam adegan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Susan berbicara dengan lancar, menanggapi setiap ucapan puji dengan tepat, tertawa di waktu yang pas. Ratna tampak menikmati suasana itu. Ia sesekali melirik Nanda, lalu kembali fokus pada Susan. Wendy lebih banyak diam, namun sesekali ikut tertawa kecil. Nanda memperhatikan semuanya dengan tenang. Ketika Susan berpamitan, Puji tampak enggan melepaskannya. "Kapan-kapan main lagi, ya?" "Tentu, Tante," jawab Susan ringan. Setelah Susan pergi, Ratna berkomentar tanpa ragu. "Orangnya enak, ya?" Puji mengangguk. "Iya, jarang ada yang begitu." Wendy tidak berkata apa-apa. Nanda hanya tersenyum tipis. Ia tidak merasa perlu menanggapi. Namun di dalam hatinya, ada satu kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Nama Susan kini bukan lagi sekadar cerita. Ia telah menjadi sosok nyata yang mendapat tempat hangat di keluarga itu. Nanda tidak merasa terancam, tetapi ia mulai menyadari bahwa ada kekaguman yang tumbuh terlalu cepat. Malam itu, di rumah, Nanda mencoba berbicara ringan. "Tadi orangnya ramah." Wendy mengangguk. "Iya." Hanya itu. Percakapan berhenti di sana. Nanda tidak melanjutkan. Ia tidak ingin menggali lebih dalam. Ia memilih mempercayai apa yang ada di depannya. Namun di dalam diamnya, Nanda mulai memahami bahwa ada ruang baru yang perlahan terbuka di antara mereka. Ruang yang belum ia kenal, namun terasa semakin nyata. Ia belum tahu apa arti semua ini. Ia hanya tahu bahwa sejak hari itu, nama Susan tidak lagi sekadar disebut. Ia mulai dielu-elukan, disebut dengan nada kagum, dan diterima dengan tangan terbuka. Dan tanpa disadari, Nanda mulai berdiri sedikit lebih jauh dari pusat perhatian. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa, namun ada ritme kecil yang berubah tanpa suara. Nama Susan kini muncul bukan hanya dalam obrolan keluarga, tetapi juga dalam hal-hal sepele. Tentang makanan yang disukainya, tentang pendapatnya soal pekerjaan, tentang caranya menanggapi sesuatu dengan tenang. Semua disampaikan dengan nada ringan, seolah wajar. Nanda mendengarkan tanpa menyela. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan keperluan rumah, memastikan semuanya berjalan rapi. Ia tidak menunjukkan perubahan sikap, meski di dalam dirinya mulai tumbuh kepekaan yang berbeda. Bukan kecurigaan, melainkan kewaspadaan yang halus. Suatu sore, Wendy pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Nanda menyambutnya seperti biasa, menyodorkan minum, menanyakan kabar dengan nada lembut. "Lembur?" tanyanya. "Iya, sedikit," jawab Wendy sambil duduk. Nadanya datar, tidak tergesa. Nanda mengangguk. "Capek?" "Lumayan." Percakapan berhenti di sana. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang ganjil. Namun Nanda merasakan jarak tipis yang tidak pernah ada sebelumnya. Jarak itu tidak terlihat, tapi terasa. Beberapa hari kemudian, Puji menelepon. Suaranya terdengar ceria. "Nanda, nanti sore Mama mau keluar sebentar sama Susan. Katanya mau lihat-lihat buku." "Oh," jawab Nanda pelan. "Baik, Ma. Aku bilang juga ke Wendy, ya." "Iya." Telepon ditutup. Nanda memandangi layar ponselnya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak merasa perlu mempertanyakan apapun. Ia hanya mencatat satu hal kecil lagi dalam pikirannya. Malam itu, saat makan bersama, Puji kembali bercerita tentang Susan. Tentang kepeduliannya, tentang cara berpikirnya yang dewasa. Ratna ikut menimpali dengan antusias. "Anak itu kalau ngomong tuh bikin orang tenang," kata Ratna sambil tersenyum. Wendy mengangguk pelan. "Iya." Nanda menatap piringnya. Ia tersenyum kecil, lalu berkata ringan, "Syukurlah kalau begitu." Puji menoleh. "Iya, ya, kamu juga pasti cocok ngobrol sama dia." Nanda mengangkat wajahnya. "Mungkin." Tidak ada nada sinis, tidak ada nada menolak. Namun setelah itu, ia memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang membuat dadanya terasa sempit tanpa sebab yang jelas.
Hari-hari berikutnya, Susan semakin sering disebut. Kadang hadir langsung, kadang hanya lewat cerita. Nanda memperhatikan bagaimana setiap kedatangannya selalu disambut hangat. Ia melihat bagaimana Wendy mulai lebih sering tersenyum ketika namanya disebut. Bukan senyum lebar, hanya perubahan kecil yang sulit diabaikan. Suatu malam, Nanda duduk di samping Wendy, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan isinya. Ia menarik napas pelan. "Kamu sering ketemu Susan?" tanyanya akhirnya. Suaranya tenang. Wendy menoleh sebentar. "Kadang. Kalau ke rumah Mama." "Oh. Hanya itu," lanjut Wendy cepat. "Gak ada apa-apa." Nanda mengangguk. "Aku cuma nanya." Ia tidak menambahkan apapun. Ia tidak ingin kata-katanya terdengar seperti tuduhan. Namun setelah itu, ia memilih diam lebih lama dari biasanya. Di dalam dirinya, ada keyakinan yang masih ia pegang erat. Tentang pernikahan yang dibangun dengan kepercayaan. Tentang kesabaran yang seharusnya cukup untuk menjaga semuanya tetap utuh. Namun keyakinan itu kini mulai diuji oleh hal-hal kecil yang terus berulang. Tatapan yang terlalu lama, nama yang terlalu sering disebut, dan kehangatan yang terasa tidak lagi sepenuhnya miliknya. Nanda belum merasa kehilangan. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Namun ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang perlahan bergeser, dan ia belum tahu bagaimana cara menahannya. Pagi datang dengan suasana yang tampak sama, namun terasa berbeda bagi Nanda. Ia tetap bangun lebih dulu, merapikan rumah, menyiapkan sarapan. Semua dilakukan dengan gerakan yang teratur, seolah tidak ada yang berubah. Wendy keluar kamar dengan wajah sedikit lelah. "Kamu nggak sarapan?" tanya Nanda saat melihat Wendy hanya mengambil segelas air. "Nanti aja di kantor," jawabnya singkat. "Oh." Wendy mengambil tasnya, lalu berhenti sejenak di depan pintu. "Aku pulang agak malam." Nanda menoleh. "Ada apa?" "Acara keluarga. Di rumah Mama." "Iya." Nanda mengangguk pelan. "Hati-hati." Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Nanda berdiri beberapa saat, lalu melanjutkan kegiatannya. Ia tidak menangis, tidak mengeluh. Ia hanya merasa pagi itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Siang hari, Ratna datang tanpa memberi kabar. Ia masuk dengan wajah cerah, seolah membawa kabar baik. "Kamu di rumah?" katanya. "Iya," jawab Nanda. "Ada apa?" Ratna duduk santai. "Nanti malam kumpul di rumah Mama. Susan juga datang." Nanda tersenyum tipis. "Aku tahu." Ratna memperhatikannya sejenak. "Kamu nggak keberatan, kan?" "Kenapa harus keberatan?" Ratna tertawa kecil. "Nggak apa-apa. Aku cuma tanya." Percakapan berhenti di sana. Ratna pamit tak lama kemudian. Nanda menutup pintu perlahan, lalu bersandar sebentar. Ada perasaan yang sulit ia beri nama. Bukan marah, bukan sedih, hanya kosong. Malamnya, Nanda tetap datang ke rumah Puji. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Susan sudah ada di sana, duduk di ruang tamu bersama Puji. Wendy berada tak jauh, berbincang ringan. "Nanda," sapa Puji ramah. "Duduk sini." Nanda melangkah mendekat. "Iya, Ma." Susan menoleh dan tersenyum. "Apa kabar, Mbak?" "Baik," jawab Nanda. "Kamu?" "Baik." Nada Susan lembut, matanya tenang. Tidak ada sikap yang bisa disalahkan. Itulah yang membuat Nanda sulit menempatkan perasaannya sendiri. Saat makan malam, pembicaraan mengalir ringan. Tentang pekerjaan, tentang rencana kecil ke depan. Puji beberapa kali meminta pendapat Susan, dan Susan menjawab dengan penuh keyakinan. Wendy mendengarkan dengan perhatian yang jarang Nanda lihat akhir-akhir ini. "Kamu gimana, Nanda?" tanya Puji tiba-tiba. Nanda tersentak kecil. "Aku ikut saja." Puji tersenyum, namun tidak menanggapi lebih jauh. Percakapan kembali berlanjut tanpa melibatkan Nanda. Sepulang dari sana, perjalanan di dalam mobil terasa sunyi. Lampu jalan berganti satu persatu. Nanda memandang keluar jendela. "Kamu capek?" tanya Wendy akhirnya. "Sedikit."
Kamu tadi diam saja. Nanda menoleh. Aku cuma mendengarkan. Wendy mengangguk. Susan memang pintar ngomong. Iya, jawab Nanda pelan. Mobil terus melaju. Tidak ada kelanjutan percakapan. Namun dalam diam itu, Nanda mulai memahami satu hal. Ia bukan sedang tersisih secara tiba-tiba, melainkan perlahan dilupakan dalam kehadiran orang-orang terdekatnya. Ia masih di tempat yang sama, masih menjadi istri Wendy. Namun posisinya tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Nanda bertanya dalam hati, apakah diam dan sabar selalu berarti bertahan? Hari-hari setelah itu berjalan tanpa kejadian besar. Justru itulah yang membuat Nanda semakin gelisah. Segalanya tampak normal di permukaan. Wendy tetap berangkat kerja, tetap pulang ke rumah, tetap berbicara seperlunya. Namun kehangatan yang dulu hadir tanpa diminta kini terasa seperti kewajiban. Nanda mulai lebih sering sendiri. Ia mengisi waktu dengan membersihkan rumah lebih lama, menata ulang lemari, memasak meski tahu tidak selalu disentuh. Ada kepuasan kecil ketika segala sesuatu rapi, seolah keteraturan itu bisa menahan sesuatu agar tidak runtuh. Suatu sore, Puji datang. Kali ini tanpa senyum lebar seperti biasanya. Ia duduk di ruang tamu, memandang sekeliling rumah dengan mata yang menilai. Rumahmu tetap rapi, katanya. Terima kasih, Ma. Puji mengangguk pelan. Wendy sering lembur sekarang. Kadang. Puji terdiam sejenak. Laki-laki kalau sudah sibuk kerja, memang begitu. Nanda tersenyum kecil. Aku mengerti. Puji menatap Nanda lebih lama. Kamu tidak merasa kurang diperhatikan? Pertanyaan itu jatuh tanpa nada tajam, namun cukup untuk membuat Nanda menarik napas dalam. Aku baik-baik saja. Puji mengangguk, seolah jawaban itu sudah ia duga. Perempuan harus kuat. Jangan manja. Iya, Ma. Percakapan berhenti. Puji pamit tak lama kemudian. Setelah pintu tertutup, Nanda berdiri mematung. Kata-kata itu berputar di kepalanya, bukan karena melukai, tetapi karena terasa seperti peringatan yang disampaikan terlalu dini. Malamnya, Wendy pulang lebih awal. Ia duduk di meja makan tanpa berkata apa-apa. Nanda menyajikan makanan, lalu duduk di seberangnya. Kamu ketemu Mama? Tanya Wendy. Iya, tadi sore. Wendy mengangguk. Ngomong apa? Biasa. Wendy menghela napas. Mama cuma khawatir. Khawatir tentang apa? Wendy terdiam sejenak. Tentang rumah tangga kita. Nanda menatapnya. Kenapa harus khawatir? Wendy menghindari tatapannya. Nggak tahu. Keheningan kembali mengisi ruangan. Nanda memandang wajah Wendy yang tampak lelah, namun juga jauh. Ia ingin bertanya banyak hal, ingin memastikan perasaannya sendiri tidak berlebihan. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Beberapa hari kemudian, Ratna mengajak Nanda bertemu di sebuah kafe kecil. Suasananya tenang, tidak ramai. Kamu kelihatan capek, kata Ratna sambil menyeruput minumannya. Mungkin. Ratna tersenyum tipis. Kamu harus lebih santai. Jangan terlalu serius. Maksudmu? Ya soal keluarga. Mama, Wendy, semua punya cara sendiri. Nanda menatap Ratna. Termasuk Susan. Ratna tidak langsung menjawab. Ia meletakkan gelasnya. Susan itu orang baik. Aku tidak bilang dia tidak baik. Ratna mengangguk. Aku cuma ingin kamu tidak salah paham. Nanda tersenyum kecil. Aku tidak salah paham apa-apa. Ratna memandangnya sejenak, lalu tersenyum balik. Bagus kalau begitu. Pertemuan itu berakhir dengan obrolan ringan, namun meninggalkan beban yang semakin jelas bagi Nanda. Ia mulai melihat pola yang berulang. Setiap kegelisahannya selalu dipatahkan dengan alasan kewajaran. Setiap pertanyaannya dijawab dengan penenangan yang terasa meminggirkan. Malam itu, Nanda duduk sendiri di kamar. Ia menatap cermin, melihat wajahnya yang tetap sama, namun dengan sorot mata yang berubah. Ia masih percaya pada pernikahan, masih ingin bertahan.
Namun kini ia juga mulai memahami bahwa kesabaran tanpa kejujuran hanya akan membuatnya semakin sendiri. Waktu berjalan seperti air yang tenang di permukaan, namun mengikis pelan di dasar. Nanda mulai terbiasa dengan sunyi yang sering datang lebih dulu daripada Wendy. Ia tidak lagi bertanya kapan suaminya pulang, tidak lagi menunggu suara langkah dengan perasaan penuh harap. Ia hanya memastikan rumah tetap menyala, meski penghuninya semakin jarang duduk bersama. Suatu malam, Wendy pulang dengan wajah lebih segar dari biasanya. Ia meletakkan tas, lalu duduk di ruang tengah. "Kamu sudah makan?" tanyanya. "Sudah," jawab Nanda. "Aku belum." Nanda bangkit, mengambilkan makanan tanpa banyak kata. Saat ia kembali, Wendy tersenyum kecil. "Makasih." "Iya." Wendy makan dengan tenang. "Besok aku ke rumah Mama." Nanda menatapnya. "Ada acara?" "Biasa. Susan juga ada." Nanda mengangguk. "Aku ikut." Wendy terdiam sejenak. "Kalau mau." Nada itu terdengar seperti pilihan yang tidak benar-benar diharapkan. Nanda memahami isyaratnya. "Nanti aku lihat," katanya pelan. Keesokan harinya, Nanda memilih tinggal di rumah. Ia membersihkan dapur, merapikan halaman, lalu duduk di kursi kecil sambil memandangi jalan. Tidak ada rasa marah, hanya lelah yang menumpuk. Menjelang sore, ponselnya bergetar. Pesan dari Puji. "Kamu kenapa tidak datang?" Nanda membalas singkat. "Kurang enak badan, Ma." Balasan datang cepat. "Jaga diri. Jangan terlalu memikirkan hal-hal kecil." Nanda membaca pesan itu berulang kali, lalu meletakkan ponselnya. Ia tersenyum tipis, bukan karena setuju, melainkan karena mengerti. Baginya, hal-hal kecil itulah yang sedang mengubah segalanya. Malamnya, Wendy pulang dengan membawa kantong kue. "Mama titip," katanya. Nanda menerima kantong itu. "Terima kasih." Wendy duduk. "Susan tanya kabarmu." "Oh, dia bilang kamu jarang kelihatan." Nanda menatap Wendy. "Aku ada." Wendy menghela napas. "Aku tahu." Keheningan kembali hadir. Nanda memecahkannya dengan suara yang tetap tenang. "Kamu bahagia?" Wendy terkejut kecil. "Kenapa nanya begitu?" "Aku cuma ingin tahu." Wendy menunduk sejenak. "Aku capek." Nanda mengangguk. "Aku juga." Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada pelukan. Mereka duduk berdampingan, namun terasa berjauhan. Beberapa hari kemudian, Nanda bertemu Susan secara tak terduga di sebuah toko. Susan tersenyum ramah. "Mbak Nanda," sapa Susan. "Lama nggak ketemu." "Iya," jawab Nanda. Susan melirik barang di rak. "Aku sering dengar cerita tentang Mbak." "Cerita apa?" Susan tersenyum tipis. "Tentang kesabaran." Nanda menatapnya. "Kesabaran memang perlu." Susan mengangguk. "Tapi kadang, terlalu sabar bisa bikin orang lain lupa menghargai." Kata-kata itu meluncur ringan, namun terasa berat di telinga Nanda. Ia membalas dengan senyum yang sama tenangnya. "Terima kasih sarannya." Mereka berpisah tanpa kata lain. Dalam perjalanan pulang, Nanda merasakan sesuatu menguat di dalam dirinya. Bukan amarah, bukan dendam. Hanya kesadaran yang perlahan utuh. Ia mulai memahami bahwa diamnya selama ini telah dibaca sebagai persetujuan. Dan untuk pertama kalinya, Nanda mempertimbangkan bahwa bertahan tidak selalu berarti tinggal di tempat yang sama. Sejak pertemuan itu, Nanda mulai mengubah cara ia memandang hari-harinya. Ia tidak lagi menunggu perubahan dari luar. Ia mengatur ulang ritmenya sendiri, bangun lebih pagi, berjalan kaki lebih jauh, membaca lebih lama. Ia berbicara seperlunya, mendengarkan secukupnya. Tidak ada penarikan diri yang mencolok, hanya penghematan tenaga pada hal-hal yang tak lagi memberi timbal balik. Wendy memperhatikan perubahan itu, meski tidak langsung menanyakannya. Suatu malam, ia duduk di tepi ranjang sambil membuka ponsel. "Kamu sibuk sekarang?" tanyanya. "Tidak," jawab Nanda. "Kamu kelihatan beda." Nanda menatapnya. "Beda bagaimana?" "Lebih tenang."
Nanda tersenyum tipis. Mungkin aku belajar mengatur napas. Wendy mengangguk, lalu kembali menatap layar. Percakapan berakhir tanpa lanjutan. Beberapa hari kemudian, Puji meminta Nanda datang sendiri. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Puji duduk di ruang tengah dengan raut wajah serius. "Kamu duduk," katanya. Nanda menurut. "Ada apa, Ma?" Puji menghela napas. "Aku ingin kamu mengerti posisi kami." "Posisi siapa?" "Keluarga." Nanda menatap Puji dengan tenang. "Aku juga bagian dari keluarga." Puji terdiam sejenak. "Kamu memang istri Wendy. Tapi ada hal-hal yang perlu disesuaikan." "Disesuaikan dengan siapa?" Puji menghindari tatapannya. "Dengan keadaan." Nanda mengangguk pelan. "Keadaan sering berubah." Puji menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu namun menahan diri. "Kamu jangan terlalu sensitif." Nanda tersenyum kecil. "Aku belajar PK, Ma. Itu berbeda." Percakapan berhenti. Tidak ada penjelasan lanjutan. Nanda pamit dengan sikap yang tetap sopan. Di luar, udara sore terasa ringan. Nanda berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan pikirannya tertata sendiri. Ia teringat masa awal pernikahannya, saat segala sesuatu dibicarakan dengan jujur, saat ia merasa didengar. Kenangan itu tidak membuatnya sedih, justru menguatkan tekadnya untuk tidak lagi mengaburkan perasaannya sendiri. Malam itu, Wendy pulang lebih larut. Nanda masih terjaga. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Dari rumah Mama." "Lama?" "Iya." Nanda menatapnya. "Kamu nyaman di sana?" Wendy terdiam. Kenapa pertanyaannya begitu? "Karena aku jarang kamu ajak bicara sekarang." Wendy menghela napas. "Aku nggak mau ribut." "Aku juga tidak." Keheningan kembali jatuh. Kali ini lebih berat. Nanda bangkit dari tempat tidur. "Aku mau tidur," katanya. Wendy memandangnya. "Nanda." "Iya." "Kamu marah?" Nanda menoleh. "Tidak. Aku hanya tidak ingin menghilang di rumah sendiri." Wendy tidak menjawab. Nanda melangkah ke kamar, menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, Nanda duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Ia menyadari satu hal yang tak lagi bisa diabaikan. Ketika seseorang terus diminta menyesuaikan diri tanpa pernah ditanya apa yang ia rasakan, maka yang tersisa hanyalah pilihan untuk menjaga diri. Ia belum mengambil keputusan apapun. Ia masih berada di dalam pernikahan itu. Namun kini, ia berdiri dengan kesadaran penuh, tidak lagi menutup mata, tidak lagi memaksa dirinya untuk diam demi ketenangan yang semu. Pagi itu, Nanda bangun dengan perasaan yang lebih jernih. Tidak ringan, namun tidak juga seberat hari-hari sebelumnya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, namun kali ini hanya untuk dirinya sendiri. Wendy sudah berangkat tanpa berpamitan, meninggalkan pesan singkat bahwa ia ada urusan pagi hari. Nanda membaca pesan itu sekali, lalu meletakkan ponselnya. Ia makan perlahan, menikmati sunyi yang tidak lagi ia lawan. Siang hari, Puji kembali menelepon. "Nanda, nanti sore datang ke rumah," katanya singkat. "Ada apa, Ma?" "Kumpul keluarga." "Baik." Nada bicara Puji terdengar tegas, seolah tidak memberi ruang untuk menolak. Nanda tidak mempermasalahkannya. Ia bersiap tanpa tergesa, memilih pakaian yang rapi namun sederhana. Saat tiba, suasana rumah itu terasa berbeda. Ratna sudah ada, duduk dekat Puji. Susan juga hadir, mengenakan senyum yang tenang. Wendy berdiri di dekat jendela, menoleh saat Nanda masuk. "Kamu datang," katanya. "Iya." Mereka duduk bersama. Tidak ada hidangan istimewa, hanya minuman dan camilan ringan. Puji membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Aku ingin semuanya jelas," katanya. "Kita keluarga. Tidak boleh ada salah paham." Nanda menatap Puji. "Aku setuju." Puji mengangguk. Wendy sekarang banyak tanggung jawab. Dia butuh lingkungan yang mendukung. Ratna menimpali, "Kita semua ingin yang terbaik." Nanda melirik Wendy.
Yang terbaik versi siapa? Ruangan menjadi sunyi sejenak. Puji menarik napas. Versi keluarga. Nanda tersenyum tipis. Aku juga keluarga. Susan akhirnya bicara. Suaranya lembut. Mbak Nanda, aku harap kehadiranku tidak membuat Mbak merasa terganggu. Nanda menatapnya. Perasaan tidak selalu muncul karena satu orang. Susan mengangguk pelan. Aku mengerti. Wendy terlihat gelisah. Nanda, jangan dibesar-besarkan. Aku tidak membesarkan, jawab Nanda tenang. Aku hanya tidak ingin dikecilkan. Puji menghela napas panjang. Kamu berubah. Ya, jawab Nanda. Aku belajar jujur. Tidak ada yang langsung menanggapi. Percakapan berhenti begitu saja. Seolah semua kata yang seharusnya diucapkan memilih disimpan. Sepulang dari sana, Wendy menyetir tanpa suara. Jalan terasa panjang. Kamu tadi terlalu frontal, katanya akhirnya. Nanda menoleh. Aku bicara apa adanya. Kamu bikin mama tidak nyaman. Aku juga sering begitu. Wendy terdiam. Kamu maunya apa? Nanda memandang lurus ke depan. Aku ingin dihargai. Mobil berhenti di depan rumah. Mereka turun tanpa saling menatap. Malam itu, Wendy tidur lebih cepat. Nanda tetap terjaga, duduk di ruang tengah dengan lampu temaram. Ia tidak merasa kalah dalam percakapan itu. Namun ia juga sadar, semakin jelas ia berbicara, semakin terlihat siapa yang memilih mendengar dan siapa yang memilih menghindar. Untuk pertama kalinya, Nanda benar-benar memahami bahwa kehadirannya di tengah keluarga itu bukan lagi dianggap sebagai pusat, melainkan sebagai bagian yang bisa digeser kapan saja. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, membuatnya berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah tanpa suara keras. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata pisah, namun jarak di antara Nanda dan Wendy semakin nyata. Mereka berada di rumah yang sama, berbagi ruang, tetapi tidak lagi berbagi cerita. Nanda mulai mengatur hidupnya dengan lebih terukur. Ia mencatat pengeluaran sendiri, menata ulang dokumen pribadinya, menyimpan beberapa hal penting di tempat yang hanya ia ketahui. Semua dilakukan tenang, tanpa terburu. Ia tidak merasa sedang merencanakan sesuatu, hanya bersiap. Wendy memperhatikan kebiasaan baru itu. Kamu lagi sibuk apa? Tanyanya suatu malam. Rapihin hal-hal kecil, jawab Nanda. Sejak kapan kamu jadi serajin itu? Sejak aku sadar waktu bisa berubah. Wendy terdiam. Kamu ngomongnya aneh. Nanda menatapnya. Aku bicara jujur. Percakapan berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, Nanda menerima pesan dari Ratna yang mengajaknya bertemu. Mereka bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ratna terlihat lebih serius. Kamu kelihatan tenang, kata Ratna. Karena aku berhenti bertanya. Ratna menghela napas. Kamu tahu, kan, Mama berharap kamu bisa lebih menyesuaikan. Nanda menatap Ratna. Aku sudah terlalu lama menyesuaikan. Ratna mengaduk minumannya. Susan tidak berniat buruk. Aku tidak pernah bilang dia buruk. Lalu kenapa suasana jadi begini? Nanda tersenyum tipis. Karena kehadiranku tidak lagi dianggap penting. Ratna terdiam. Kamu berlebihan. Mungkin, jawab Nanda. Atau mungkin aku akhirnya jujur. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji bertemu lagi. Dalam perjalanan pulang, Nanda merasa langkahnya lebih ringan, meski dadanya terasa penuh. Malam itu, Wendy pulang membawa kabar kecil. Mama minta kita sering-sering ke sana, katanya. Nanda menoleh. Kita? Iya, kamu jarang kelihatan. Aku tidak pernah dilarang datang. Wendy duduk. Mama cuma khawatir. Nanda menatapnya lama. Khawatir kehilangan apa? Wendy menghindari tatapannya. Nanda, jangan dibikin rumit. Aku tidak merumitkan, jawab Nanda pelan. Aku hanya berhenti pura-pura. Keheningan kembali mengisi ruangan. Wendy bangkit, masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Nanda tetap duduk, memandangi lantai. Keesokan harinya,
Nanda menerima pesan singkat dari Susan. "Mbak, aku harap Mbak baik-baik saja." Nanda membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat, "Terima kasih." Tidak ada kelanjutan. Namun pesan itu cukup untuk menguatkan satu hal dalam dirinya. Bahwa semua orang di sekitarnya merasa perlu memastikan keadaannya, tapi tidak satu pun benar-benar bertanya apa yang ia inginkan. Malam kembali turun. Nanda menutup hari dengan menuliskan beberapa baris di buku kecilnya. Ia tidak menuliskan keluhan, hanya fakta. Tentang jarak, tentang diam, tentang perasaan yang tak lagi mendapat ruang. Ia belum melangkah pergi. Ia masih ada di rumah itu. Namun kini, ia tahu dengan pasti, keputusan terbesar seringkali tidak diawali oleh amarah, melainkan oleh kelelahan yang terlalu lama dipendam. Nanda bangun pagi itu dengan perasaan yang tidak lagi bercabang. Tidak ada gelisah, tidak ada harap yang menggantung. Ia menatap langit dari jendela kamar, lalu merapikan tempat tidur dengan gerakan pelan. Wendy masih terlelap. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Nanda ke dapur, membuat teh hangat, lalu duduk sendiri. Di meja, map kecil berisi dokumen pribadinya terletak rapi. Ia sudah menyiapkannya sejak hari-hari sebelumnya, tanpa emosi berlebihan. Semua keputusan telah ia timbang dalam diam. Ketika Wendy bangun, Nanda masih duduk di tempat yang sama. "Kamu nggak kerja hari ini?" tanya Wendy. "Aku izin," jawab Nanda. "Oh." Nanda menatapnya. "Aku mau bicara." Wendy duduk perlahan. "Soal apa?" "Soal kita." Wendy terdiam. "Kamu mau ribut?" "Tidak," jawab Nanda tenang. "Aku mau jujur." Wendy menghela napas. "Aku capek dengan suasana begini." "Aku juga," kata Nanda. "Tapi aku lebih capek pura-pura baik-baik saja." Wendy menatapnya. "Kamu merasa disisihkan?" "Bukan merasa," jawab Nanda. "Aku memang disisihkan." Wendy menggeleng. "Kamu berlebihan." Nanda tersenyum tipis. "Itulah bedanya kita. Kamu melihat dari tempat yang nyaman. Aku dari tempat yang selalu diminta mengalah." Keheningan jatuh. Nanda melanjutkan dengan suara tetap stabil. "Aku masuk ke keluarga ini dengan niat menjaga. Aku diam saat diremehkan. Aku sabar saat diabaikan. Tapi kesabaranku dipakai untuk membenarkan semuanya." Wendy menunduk. "Mama cuma..." "Aku tidak menyalahkan siapapun," potong Nanda lembut. "Aku hanya memilih tidak lagi menyakiti diriku sendiri." Wendy mengangkat wajahnya. "Maksud kamu apa?" Nanda mendorong map kecil ke arahnya. "Aku mundur." "Mundur bagaimana?" Suara Wendy meninggi. "Aku pergi," jawab Nanda. "Bukan karena benci, tapi karena aku sudah tidak punya tempat di rumah ini." Wendy berdiri. "Kamu keterlaluan." Nanda ikut berdiri. "Aku terlalu lama bersabar." Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Hanya dua orang yang akhirnya berdiri pada pilihan masing-masing. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke Puji dan Ratna. Reaksi datang beragam. Kaget, marah, menyalahkan. Susan pun mencoba menghubungi Nanda, namun tidak lagi mendapat jawaban panjang. Nanda memilih diam, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menutup satu bab hidupnya dengan utuh. Waktu berjalan. Rumah itu kembali ramai dengan tawa yang dulu membuat Nanda merasa asing. Namun di balik keramaian itu, satu persatu penyesalan mulai muncul. Wendy merasakan rumah menjadi terlalu sepi meski banyak suara. Puji mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia inginkan dibangun dari pengorbanan satu orang. Ratna melihat retakan yang tak bisa ditutup dengan alasan apapun. Sementara itu, Nanda menata hidupnya dari awal. Sederhana, tenang, tanpa perlu membuktikan apa-apa. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan kepergian yang rapi. Dan justru di sanalah penyesalan itu menghantam mereka, perlahan, tanpa bisa ditepis. Karena kehilangan paling menyakitkan bukanlah saat seseorang pergi dengan amarah, melainkan saat ia pergi dengan tenang, setelah terlalu lama tidak didengar. Nasihat. Untuk siapapun yang membaca cerita ini, ingatlah satu hal.
Kesabaran adalah kekuatan. Tetapi jika kesabaran terus-menerus dipakai untuk membenarkan ketidakadilan, maka ia berubah menjadi luka. Pernikahan bukan tentang siapa yang paling kuat mengalah, melainkan siapa yang mau saling menjaga. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Terima kasih sudah menemani kisah Nanda hingga akhir. Semoga cerita ini memberi cermin, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.